Masterclass Circumcision. Be a master. Jadi tema seminar update kita pada kesempatan kali ini ada 3 materi, ada 3 topik ya. Yang pertama adalah update anestesi, yang kedua adalah update tentang metode cetak, dan yang ketiga eh, tentang update metode freehand. Nanti kita akan mendalami lebih jauh, kita mulai satu persatu dulu. Yang pertama kita mulai dengan anestesi. Anestesi untuk sirkumsisi ini merupakan bagian yang krusial ya, salah satu bagian yang paling penting dari sirkumsisi, yang mana keberhasilan dari anestesi yang kita lakukan itu termasuk memberikan andil yang besar terhadap hasil sirkumsisi. Karena metode apapun yang kita pakai, ketika anestesi itu tidak bekerja dengan baik, maka akan mengganggu prosesnya dan tentunya akan mengganggu hasil sirkumsisi. Kemudian juga di zaman ini di mana sirkumsisi itu sudah menjamur ya, praktek sirkumsisi sudah menjamur, persaingan sudah banyak, maka tentunya salah satu yang bisa kita tawarkan kepada customer adalah kenyamanan. Di mana kenyamanan itu salah satunya adalah tentang anestesi, di mana pasien bisa sama sekali tidak merasakan sakit, ya. Ketika proses bius pun minim rasa nyeri. Bagaimana kita bisa mengusahakan itu? Baik. Nah, ini slide terbaru saya memang eh, bahasa Inggris ya. Nanti barangkali ada ya teman-teman yang mungkin agak terkendala, mungkin nanti bisa didiskusikan di akhir. Akan saya terjemahkan satu persatu nanti. Karena ini memang yang saya buat update terakhir untuk internasional, maka saya buat yang bahasa Inggris. Baik, jadi untuk kita bisa mencapai eh, anestesi yang efektif, yang maksimal pada sirkumsisi, maka ada 4 hal yang harus bisa kita kuasai. Yang pertama adalah terkait anatomi dari nervus, ya, anatomi dari saraf yang mempersarafi penis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita kuasai adalah agen anestesinya. Ya, jadi setelah kita tahu posisi saraf yang akan kita anestesi di mana, kemudian kita harus tahu juga agen anestesi apa yang bisa kita gunakan, yang onsetnya cepat, yang durasinya lama, ya, dan mungkin kita bisa tambahkan juga obat adjuvan namanya. Di mana obat adjuvan ini obat yang bekerja sinergis dengan obat anestesi yang dia mempunyai beberapa efek. Salah satunya memperpanjang durasi, memberikan efek analgesi pasca sirkumsisi, mengurangi risiko efek samping, ya, mempercepat onset dan selainnya. Itu yang kedua, poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita kuasai adalah tekniknya. Setelah kita tahu posisi sarafnya, kita tahu agen anestesi yang akan kita berikan apa, juga kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan atau menempatkan agen anestesi itu di saraf yang kita sudah pelajari tadi. Ya, jadi tekniknya, meskipun kita sudah tahu tempatnya, kalau tekniknya nggak tepat, maka tidak akan bisa mencapai posisi yang tepat. Gitu. Jadi poin yang ketiga adalah kita harus menguasai teknik lokal anestesi yang efektif, ya, yang meminimalisir risiko tapi efektivitasnya tinggi. Kemudian yang keempat adalah kita harus tahu cara mengevaluasi hasil anestesi kita. Karena memang evaluasi ini sistematis, tidak asal cubit, ya. Cek di sini atau di secara random, nggak seperti itu. Nanti akan ada cara bagaimana cara mengevaluasi hasil anestesi itu dengan sistematis. Sehingga ketika kita evaluasi dengan sistematis, kita tahu, oh ini ada bagian yang belum teranestesi dengan baik, kita tahu bagian mana yang perlu kita tambahkan anestesinya. Oke, kita akan masuk dari keempat tadi, kita masuk yang poin pertama. Kita masuk ke anatomi dulu. Nah, persarafan ya, saraf yang mempersarafi ke arah penis, nervus yang menginervasi penis, itu ada 2 nervus ya. Dia memang semuanya cabang dari nervus pudendus ya. Nervus pudendus ini dia kemudian nanti bercabang. Yang masuk ke penis ini ada ini nervus dorsalis penis. Nervus dorsalis penis ini
mempersarafi bagian dorsal, bagian belakang dari penis. Ini semuanya ke arah dorsal. Kemudian ternyata nggak cuman ini yang mempersarafi penis, ada cabang ini dari nervus perinealnya. Yang utamanya memang ke arah perineum dan skrotum, tapi ada beberapa cabang dari nervus perineal ini yang dia mempersarafi bagian ventral. Nah, oleh karena itu dua saraf inilah yang harus kita blok, harus kita anestesi ketika kita ingin melakukan sirkumsisi. Kita harus blok dua nervus ini untuk mencapai anestesi yang efektif. Ya, jadi tadi nervus dorsalis penis yang menginervasi bagian dorsal dari penis dan nervus perineal. Dua nervus itu ya. Jadi blok dorsal aja tidak cukup. Harus kita tambah bagian ventral untuk membaalkan atau menganestesi nervus perineal, cabang dari nervus perineal. Oke. Nah, kemudian posisinya kita bahas untuk nervus dorsalis penis dulu. Ya, nervus dorsalis penis itu berjalan sepanjang bagian dorsal dari penis ini. Pada anak dan dewasa, itu posisinya di jam 11 dan jam 1. Ini pada anak dan dewasa. Jam 11 ini dan jam 1 sepanjang shaft bahkan sampai ini sebenarnya sampai ke glans ya, sampai ke glans penis. Itu pada anak dan dewasa. Adapun pada bayi, dia agak lebih ke lateral. Posisinya di jam 10 dan jam 2. Jam 10 dan jam 2. Oke, itu ya. Jadi posisi nervus dorsalis penis pada anak dan dewasa di jam 11 dan jam 1. Pada bayi jam 10 dan jam 2. Ini poin penting ya. Karena ini nanti adalah target titik kita melakukan injeksi. Gitu. Karena prinsipnya dari anestesi lokal adalah menempatkan agen anestesi sedekat mungkin dengan nervus yang kita tuju. Ya, menempatkan agen anestesi sedekat mungkin dengan nervus yang kita tuju. Nervus atau saraf yang kita tuju ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat kedalamannya ya. Jadi di mana sih letak nervus dorsalis penis itu kalau kita lihat dari permukaan kulit? Ternyata dari permukaan kulit sampai ke nervus dorsalis penis itu kurang lebih sedalam 3 sampai 5 milimeter. 3 sampai 5 milimeter. Ya. Dari kulit, dari permukaan kulit sampai ke nervusnya itu 3 sampai 5 milimeter. Nervus ini, nervus dorsalis penis kanan dan kiri itu berada di bawah fascia bak. Ya, berada di bawah fascia bak. Kenapa ini penting? Karena ketika kita ingin menyampaikan agen anestesi masuk ke situ dengan needle ataupun dengan needle free injection, kita harus tahu tekniknya bagaimana kita bisa menembus sampai sedalam 3 sampai 5 milimeter sedekat mungkin dengan nervus ini. Kalau dengan needle ya bagaimana kemiringannya berapa, bagaimana sudut jarumnya. Kalau pakai needle free injection, kita harus mikir dari awal dari seberapa kekuatan tembakannya, kemudian agen apa yang kita sepakat apa agen yang kita gunakan, kemudian seberapa banyak cairan yang kita masukkan, kemudian bagaimana sudut tembakan needle free injection itu ke arah batang biar bisa tembus 3 sampai 5 mili itu semua harus dipertimbangkan. Intinya kita harus bisa menembus kulit ya sampai ke bawah kulit itu sedalam 3 sampai 5 milimeter itu ya. Nah, ini pentingnya kita untuk memahami dulu basic anatomi. Karena dengan kita paham ini, maka kita tahu ya. Kita tidak hanya mengikuti kalau kita lakukan anestesi berarti tekniknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kita tahu alasannya kenapa kita lakukan kemiringan 30 sampai 40 derajat. Kenapa harus seperti itu? Nah, itu kita tahu alasannya. Nanti ketika kita mengetahui alasannya, maka ada varian-varian ya misalnya ada perbedaan anatomi pada torsiu atau yang lain ya, atau kita menggunakan alat-alat yang berbeda, panjangnya jarum yang berbeda, maka kita bisa menyesuaikan kalau kita tahu alasannya. Tapi kalau kita hanya mengikuti buta tekniknya, maka kita
kebanyakannya ketika bervariasi alatnya atau bervariasi kondisinya tidak akan bisa menyesuaikan. Oke, itu kedalamannya ya. Nervus dorsalis penis. Nah, kemudian tadi kita sudah sampaikan bagian dorsal tadi sudah kita bahas ya, ada nervus dorsalis penis. Tapi ternyata tidak cukup di bagian dorsal saja yang kita blok, harus kita blok juga di bagian perineal, di bagian bawahan ya. Ini ada nervus perineal. Jadi nanti bagian untuk membaalkan sampai maksimal ya seluruh bagian penis, maka kita baalkan juga, kita anestesi juga nanti nervus cabang dari nervus perineal ini. Nah, nanti bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Intinya kita tahu dulu ya tadi saraf apa saja tujuan kita yang ada di penis ini ya. Kemudian posisinya di mana aja kita harus hafalkan dulu tadi. Oke, dan juga ini terkait nervus perineal, ini posisinya sama ya. Posisinya kedalamannya itu sama. Dia di bawah juga di regio sebentar. Kalau di gambar ini, nah nervus perineal itu dia di bawah fascia bulk di sini, di sepanjang ini, ya, di sepanjang ini nervus perineal. Jadi untuk melakukan blok nervus perineal, maka dia harus tembus juga nanti fascia bulk ya, fascia bulk ini. Oke, clear. Ya. Nah, itu anatomi. Saya simpelkan aja, yang penting tahu poinnya, tahu esensinya. Setelah kita tadi bahas poin yang pertama terkait anatomi, nervus, maka kita lanjut ke agen anestesinya, ya. Nah, agen anestesi apa saja yang sering kita gunakan untuk sirkumsisi? Ya, ini sudah kita rangkumkan ya, sudah saya rangkumkan beberapa yang paling sering dan paling efektif yang kita gunakan saat ini ya, saat ini. Yang pertama adalah anestesi topikal ya. Anestesi topikal ini sifatnya hanya tambahan ya, hanya apa ajuvan. Jadi bukan untuk anestesi utama, tapi hanya tambahan. Tambahannya dalam sifat apa? Tambahannya kita oleskan ke batang penis ya, ke shaft penis untuk mengurangi nyeri saat proses injeksi, atau proses needle free injection, saat proses anestesi utama ya, kita oleskan. Nah, kita oleskan ke bagian batang shaft yang akan kita injeksi atau kita pakai needle free injection 30 sampai 60 menit sebelum tindakan untuk mengurangi rasa sakit saat dilakukan injeksi atau needle free injection anestesi utamanya gitu ya. Nah, anestesi topikal apa yang sering digunakan ya, yang paling sering dan paling efektif yang gampang ditemukan di Indonesia itu EMLA 5%. EMLA ini bukan merek ya, memang ada mereknya EMLA ada. Tapi EMLA ini mixture dari lokal anestetiknya itu memang nama zatnya, nama campurannya itu EMLA. Ada merek Topsy, ada merek EMLA juga, ada merek-merek yang lain. Nah, ini yang paling mudah kita temukan dan efektif. Tapi untuk mendapatkan efektivitasnya itu harus dioleskan minimal 30 menit. Itu minimal. 30 menit itu baru membaalkan sekitar 1 mili dari kulit. 1 mili dari ketebalan kulit. Kalau pengen 2 sampai 3 mili ketebalan kulit, itu tunggu minimal 60 menit. 1 jam. Gitu ya. Ya kok lama banget dok? Ya memang. Kalau kita oles hanya 5 menit, 10 menit atau kita lakukan tindakan itu kurang efektif. Dan ada beberapa kiat-kiat atau cara yang tepat untuk mengoleskannya. Yang pertama, cuci dulu ya. Diminta untuk area yang akan dioleskan dicuci dulu dengan sabun, dikeringkan, dibersihkan dengan alkohol untuk menghilangkan lemak-lemak yang di sekitar situ. Terus ditunggu kering baru dioles ya, baru dioleskan awalnya tipis ya. Terus kemudian olesan yang kedua cukup tebal, merata di bagian yang akan dilakukan injeksi, terus ditutup dengan plastik wrap. Fungsinya untuk mempercepat absorpsi. Seperti itu ya. Nah, itu minimal kita tadi tunggu berapa? 30 sampai 60 menit. Kalau sudah dipakaikan itu akan sangat berkurang. Ya, kita sudah buktikan secara empiris. Setelah dioles topical anestesi, itu akan berkurang untuk ketika kita injeksi atau ketika kita pakai
Delivery injection itu nyerinya akan berkurang meskipun tidak hilang sama sekali ya. Karena apa? Karena topical anesthesia ini hanya membaalkan maksimal sampai 3 mili pada kulit. Selebihnya dari kulit, dia ketika anestesi itu obatnya masuk, ya masih kerasa. Gitu. Oke, itu yang pertama, topical anestesi. Yang kedua adalah anestesi utamanya ya, ini anestesi injeksi. Ya, beberapa yang sering kita pakai, lidocaine, bupivacain atau turunan dari bupivacain. Lebih sering yang kita pakai levobupivacain ya. Karena levobupivacain ini turunan dari derivat dari bupivacain yang dia lebih aman ya secara efek samping ke kardio ya. Itu lebih aman tapi durasinya sama, kurang lebih sama dengan bupivacain. Gitu ya. Jadi ada beberapa merek lain memang ropivacain dan yang lain-lain itu eh, apa ya efektivitasnya kurang lebih sama tapi harganya lebih mahal dan sulit dicari. Jadi kita simpulkan saya malam ini saya fokuskan pada esensi saja hal-hal yang memang bisa dipraktekkan dengan efektif yang memang dipraktekkan sendiri pun di empiris pun kami sering praktekkan di lapangan. Begitu. Termasuk juga topical analysis itu banyak sebenarnya pilihan-pilihannya, cuman yang paling mudah ditemukan di Indonesia ya ini dan itu yang paling efektif ya. Oke. Nah, kemudian eh, itu tadi jenis-jenis analisis yang kita gunakan. Kemudian bagaimana dengan onset dan durasi? Karena kalau kita bicara anestesi, ya selain bicara terkait efektivitasnya, maka kita akan bertanya, ini berapa lama dia bekerjanya dan berapa panjang ini bisa bekerja anestesinya? Karena yang kita inginkan memang onsetnya cepat dan durasinya panjang. Gitu ya. Nah, ini sudah ada tabel, monggo teman-teman kalau mau difoto, dipersilakan karena nanti memang slide-nya tidak kita bagikan ya, slide-nya tidak kita bagikan, kita bagikannya dalam bentuk rekaman video. Kalau mau difoto dipersilahkan. Jadi lidocaine itu sebenarnya onset 1 sampai 2 menit, tapi nanti pada protap yang sesuai rekomendasi WHO menunggu onset itu tetap menunggunya 5 menit. Durasi lidocaine murni 15 sampai 45 menit. Kalau lidocaine ditambah dengan epinefrin, ya durasinya memanjang ya sampai 1 jam sampai 2 jam. Epinefrin ini sifatnya adjuvan ya, dia termasuk obat adjuvan. Kita sering apa dengar dari merek dagangnya PHKin gitu ya. Nah itu PHKin kalau dibandingkan lidocain maka durasinya jauh lebih panjang lidocain dengan epinefrin. Untuk bupivacain, levobupivacain juga kurang lebih sama durasinya 120 sampai 240 menit. Ya, ketika ditambahkan epinefrin dia memanjang 180 sampai 360 menit. Tapi kelemahannya adalah onsetnya panjang 5 sampai 10 menit. Oleh karena itu kita tidak pernah gunakan levobupivacain murni. Karena apa? Yang pertama, agar onsetnya tidak terlalu lama, sebagaimana juga direkomendasikan oleh WHO, ya, bupivacain ini selalu dikombinasikan dengan lidocaine karena untuk mempercepat onset. Yang kedua, untuk mengurangi efek kardiotosiknya. Begitu. Nah, tapi untuk onset dan durasi ini tidak murni dipengaruhi hanya faktor agennya. Tidak hanya faktor agennya, tapi ada faktor lain. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi onset dan durasi. Yang pertama adalah jumlah anestesi, jumlah volume anestesi yang kita masukkan. Tentunya misalnya kita masukkan ya 0,1 mili dengan kita masukkan 0,3 mili, maka durasinya akan lebih panjang yang mana? Jadi akan lebih panjang yang 0,3 mili. Jadi semakin banyak volume yang kita masukkan, volume agen anestesi yang kita masukkan, maka akan semakin panjang durasinya. Gitu. Jadi tidak misalnya wah saya sudah pakai Levodoc tapi kok nggak naik, yang dimasukkan berapa? Kemudian dosisnya berapa? Ya, karena untuk levobupivacain itu bisa bersifat anestetik itu minimalnya 0,25%. Ya, 0,25%. Apa? Kalau misalkan kita mengencerkan levobupivacain 0,5%, ya untuk dia tetap bisa bersifat agen anestetik, ya paling nggak kita encerkan hanya menjadi separuhnya 0,25 gitu. Nah, kemudian selain jumlah atau volume yang kita masukkan, yang kedua adalah faktor apa namanya? Proximity. Jadi kedekatan atau ketepatan. Nah, ketepatan agen anestesi ini ke sarafnya.
Ya, apakah kita injeksinya itu pas di nervusnya atau jauh dari nervus? Nah, kalau jauh dari nervus, maka onsetnya akan lama dan durasinya pun akan berkurang, gitu. Jadi semakin tepat, semakin dekat dengan nervus, maka akan semakin cepat onsetnya, akan semakin panjang durasinya. Itu. Dan yang ketiga adalah kecepatan absorpsi. Jadi ada beberapa mungkin pada kondisi jaringan peradangan ya, itu akan memperpanjang absorpsi dari agen anestesi di jaringan itu untuk masuk ke dalam selnya dia lebih panjang. Maka onsetnya pun akan memanjang. Dan biasanya pada jaringan yang meradang itu durasinya pun akan menurun. Begitu. Jadi selain agen anestesinya itu sendiri, ada tiga faktor tadi yang mempengaruhi onset dan durasi. Yang pertama, jumlah cairan yang kita masukkan. Semakin banyak akan semakin tinggi durasinya, semakin cepat onsetnya. Kemudian ketepatan injeksi kita. Semakin tepat, semakin dekat dengan nervus, maka akan semakin cepat onsetnya, akan semakin panjang durasinya. Dan kecepatan absorpsi dari jaringan itu sendiri. Ya, semakin jaringan itu sehat, tidak ada peradangan, maka akan semakin cepat proses absorpsinya. Oke. Itu onset dan durasi ya. Baik, untuk dosis. Nah, untuk dosis, ketika kita berbicara anestesi lokal, maka kita tidak perlu menghitung dosis sistemik. Beberapa teman-teman tuh masih berpikir dosisnya berapa dok untuk biar efektif. Dihitung dosis misalnya kayak obat sistemik ya misalkan paracetamol ya dosis minimal untuk mencapai therapeutic window jadilah terapi 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Maka kalau beratnya 50, maka kita minimal masukkan 500 miligram gitu kan. Nah, tapi kalau anestesi lokal itu tidak menghitung dosis sistemik seperti itu, tapi prinsipnya adalah ketika kita bisa membanjiri nervus itu dengan cairan anestesi, maka itu sudah cukup ya. Jadi satu titik injeksi kita banjiri nervus itu dengan cairan yang cukup, itu sudah akan bekerja efektif. Jadi volume yang kita hitung, bukan dosis miligramnya, tapi volume. Nah, secara empiris satu titik satu titik nervus itu bisa teranestesi dengan sempurna itu minimal 0,03 mili pada bayi ya pada bayi. Jadi range-nya 0,03 sampai 0,5 mili per titik minimal. Semakin kecil kita butuh volume semakin sedikit. Ya saya ulangi, ini mungkin agak agak sulit dipahami ya, tapi nanti kalau misalkan teman-teman bingung, nanti kita bisa diskusikan di akhir. Jadi untuk anestesi itu bisa bekerja dengan efektif, itu kita tidak menghitung dosis sistemik, tapi kita menghitung ya volume. Yang penting nervus ini, saraf ini bisa terbanjiri dengan cairan agen anestesi. Nah, berapa minimalnya? Minimalnya 0,03 mili pada bayi, semakin kecil akan semakin sedikit ya, sampai 0,5 mili pada dewasa. Gitu rata-rata sih ya, rata-rata pada anak. Kita masukkan 0 anak-anak ya usia anak mungkin SD itu ya 0,1 sampai 0,3 itu cukup ya 0,1 sampai 0,3 semakin banyak akan semakin efektif begitu tapi kalau kita bicara minimal itu cukup begitu jadi kita bicaranya volumenya ya volume milinya untuk bisa membanjiri satu titik nah itu kalau tepat ya kalau nggak tepat ya kita butuh cairan yang lebih banyak untuk bisa membanjiri satu nervus. Baik. Nah, lalu dosis itu apa yang kita butuhkan untuk kita hitung ya? Kita tetap butuh menghitung dosis yang kita butuh hitung atau kita butuh hafalkan adalah dosis maksimal. Kita harus hitung per pasien dosis maksimalnya berapa karena kita tidak boleh melewati itu pada satu pasien. Ya, misalnya nanti pasien dengan berat 10 kilo lah gampangnya lah ya 10 kilo maka ada di tabel ini bisa difoto ya maka kita misalnya pakai lidocaine murni maka tidak boleh lebih dari 40 miligram masuk ke pasiennya itu nah itu yang harus kita hitung karena ini mungkin kadang diabaikan eh, tapi nanti misalkan terjadi
efek samping ya atau LAS ya, apa efek samping sistemik itu akan merepotkan kita ya. Efek samping sistemik itu bisa bisa fatal ya, bisa bisa sampai henti jantung ya atau aritmia, bisa kejang begitu karena memang eh, agen-agen anestesis ini punya efek itu, kardiotoksik dan neurotoksik. Sehingga kita harus hafalkan dosis maksimalnya untuk kita paham kita tidak boleh melebihi itu, tidak boleh melebihi dosis itu pada pasien yang kita kerjakan, gitu ya. Itu dosis maksimalnya. Kalau dosis minimalnya tadi adalah tadi 0,03 sampai 0,5 mili per titik injeksi tergantung dari ukuran penis. Karena semakin besar ukuran penis, infusnya akan semakin banyak, infusnya akan semakin besar. Oke, itu dosis. Nah, ini untuk penghitungannya. Tadi kan kita melihat dosis itu dalam miligram. Nah, bagaimana kita bisa tahu dok kalau eh, dalam bentuk volumenya, dalam mililiternya? Ini ada rumusnya ya. Ini rumusnya dosis maksimal dalam mililiter itu kita bisa ketahui dengan cara dosis maksimal dalam miligram dikalikan berat badan pasien dibagi 10 dikalikan konsentrasi agen anestesi yang kita gunakan. Nah, misalnya dosis maksimal kita ambil lidokain ya, 4, 4 miligram dikalikan berat badan pasien 10 ya dibagi 10 dikali konsentrasi. Lidokain yang sering kita gunakan, sering kita dapatkan adalah 2%. Itu. Ini boleh monggo difoto untuk penghitungan dosisnya. Untuk mempermudah aja ini kita mencari dosis dalam bentuk dosis maksimal dalam bentuk volume. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini kalau kita hitung apa pakai lidokain pasiennya 10 kilo, kira-kira berapa dosis maksimalnya? Hasilnya seperti ini. Nah, ini berat bayi 10 kilo, dosis maksimal lidokain tadi 30 sampai 40. Kalau kita pakai lidokain 2%, maka hasilnya nih eh, dosis maksimal dalam mililiternya adalah 1,5 sampai 2 mililiter. Berarti ini ya ini apa rumusnya tadi. Nah, begitu ya kurang lebih untuk kita ngitung dosis maksimal. Karena ini harus kita tahu, kita harus pegang ini. Kita tidak boleh melebihi dosis maksimal ini pada masing-masing pasien yang kita tangani. Oke. Eh, ini sama ya, ini contoh-contoh soal aja 5 kilo. Kalau 5 kilo, maka bayi 5 kilo, maka kita hitung nanti dapatnya ini. Lidokain 2%, 0,75 sampai 1 mili dosis maksimal yang bisa masuk. Oke, itu tadi agen anestesi ya. Agen anestesi dari jenisnya, kemudian onset dan durasinya, dari dosisnya sudah kita bahas. Ya, sekarang kita akan masuk ke adjuvan. Adjuvan itu apa? Lokal anestetik adjuvan atau obat adjuvan untuk anestesi lokal itu adalah obat-obat yang digunakan dalam kombinasi. Jadi dikombinasikan dengan agen anestesi ini untuk meningkatkan efikasi dan kualitasnya, untuk meningkatkan efektivitas dan kualitasnya. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari adjuvan itu? Yang pertama, adjuvan itu bisa memperpanjang efek atau durasi anestesi. Ya dari sensory blocknya itu bisa diperpanjang. Misalnya tadi ya contoh awal di tabel tadi ada lidokain murni 15 sampai 45 menit. Ketika ditambah dengan adjuvan epinefrin, dia bisa sampai 1 jam sampai 2 jam. Itu. Epinefrin ini sifatnya sebagai adjuvan. Yang kedua, accelerate onset. Dia bisa adjuvan yang kita gunakan itu ada adjuvan yang sifatnya bisa mempercepat onset. Yang awalnya mungkin onsetnya 5 menit bisa dipercepat jadi 2 menit. Ya, yang ketiga bisa mengurangi efek samping. Ya, bisa mengurangi efek samping. Jadi misalnya tadi epinefrin juga ya. Epinefrin itu kalau tadi ingat teman-teman semua, ini kalau kita lihat saya balik ya. Saya balik ke bagian dosis. Bagian dosis. Nah ini. Kalau dilihat di sini, ketika lidokain murni
dia lidokain murni, itu dosis maksimalnya cuma 3 sampai 4 miligram per kilogram berat badan. Tapi ketika dicampur dengan epinefrin dia langsung naik sampai 6 sampai 7. Karena apa? Karena epinefrin itu menyebabkan vasokonstriksi lokal sehingga ambilan sistemiknya, obat yang masuk ke sistemiknya berkurang. Sehingga kita bisa lebih banyak masukkan lidokain. Begitu. Sehingga efek samping sistemiknya akan berkurang. Gitu. Jadi itu. Jadi ajuvan itu adalah obat yang digunakan sebagai kombinasi dengan lokal anestesi. Anestesi lokal dikombinasikan. Yang kita dapat apa? Memperpanjang efek, durasi, mempercepat onset, dan mengurangi efek samping. Itu. Kemudian contoh-contohnya ada epinefrin, ada dexamethasone, ada dexmedetomidine, ada clonidine, ada tramadol. Tiga pertama ini epinefrin, dexa, dan dexmed ini yang paling sering digunakan. Oke, yang epinefrin kita bahas satu persatu. Epinefrin itu bekerja dengan cara dia menyebabkan vasokonstriksi lokal yang akhirnya akibat vasokonstriksi itu sistemik, absorpsi ke pembuluh darah berkurang sehingga durasi anestesinya memanjang dan juga mengurangi efek samping seperti tadi yang saya jelaskan, ya. Dan selain itu ternyata epinefrin ini juga memberikan efek analgesi anti nyeri ya dengan mengaktifasi reseptor alfa 2 adrenergic. Jadi selain dia memperpanjang durasi, setelah biusnya habis juga dia memberikan sedikit efek anestesi. Meskipun nggak begitu tampak ya kalau cuma epinefrin murni. Dosisnya 10 sampai 20 mikrogram per mililiter. Kemudian contoh penggunaannya ya kita pakai yang sudah campuran aja ya udah jadi ya. Ya dari PHKIN, merek PHKIN itu sudah campuran. Itu isinya lidocain 20 miligram per mililiter ditambah dikombinasi dengan epinefrin 12,5 mikrogram per mililiter. Tapi ini epinefrin ini kontroversial ya. Kalau kita lihat di textbook semuanya mengatakan kontraindikasi. Tapi kalau kita lihat di jurnal, ya jurnal-jurnal terbaru banyak yang mengatakan kesimpulannya adalah tidak ada bukti causal relationship, bukti sebab akibat bahwasanya epinefrin ini menyebabkan nekrosis penis. Ya, tidak ada bukti sebab akibat. Ada beberapa laporan kasus penggunaan epinefrin terus terjadi nekrosis, tapi itu tidak bisa disimpulkan bahwasanya penyebabnya epinefrin. Karena apa? Karena banyak sebab yang mungkin menyebabkan eh, apa namanya nekrosis. Tidak bisa dikambing hitamkan epinefrinnya. Karena apa? Karena di laporan kasus yang lain juga ada tanpa epinefrin itu terjadi nekrosis. Begitu. Jadi tidak ada bukti sebab akibat yang menyatakan secara klinis. Memang secara teori iya, secara teori mungkin bisa dipahami, tapi secara klinis tidak ada bukti. Begitu. Nah ini monggo teman-teman sekalian eh, bisa dipelajari masing-masing jurnal-jurnalnya. Nanti kalau ada yang pengen jurnalnya kita share di grup. Ya dipelajari mana yang lebih meyakinkan, mau pakai epinefrin, nggak pakai epinefrin, monggo dipersilahkan. Tapi kita sharing aja seperti itu. Oke ini ya, ini tadi yang kita bahas intinya kontroversinya ya. Kalau dari textbook biasanya memang dikatakan kontraindikasi. Ini beberapa tadi yang saya sampaikan jurnalnya ya bahwasanya tidak ada bukti ilmiah sebab akibat yang menyatakan Kelihatan. eh, di epinefrin ini menyebabkan nekrosis dari penis secara empiris, secara klinis ya, bukan secara teoritik. Ya, ini juga jurnal yang lain, nanti bisa kita share aja di grup. Intinya kesimpulannya seperti itu dari beberapa jurnal. Nah, dexamethasone. Ajuvan yang kedua adalah dexamethasone. Ini simple, murah, dan efeknya sangat bagus. Ini kalau teman-teman mau coba, ini bagus banget. Ya, jadi ketika kita campurkan pada agen anestesi, ini dia bisa memperpanjang durasi sampai kedukaan itu sampai 3 sampai 4 jam, bupivacain diperpanjang sampai 6 sampai 8 jam. Dan setelah itu, setelah anestesi habis pun dia bisa mengurangi rasa nyeri, intensitas rasa nyeri sampai 24 jam. Mayoritas pasien kami yang sudah kita coba itu hampir apa ya pengalaman nyerinya jauh ya. Jadi sampai ada yang bilang nggak ada rasa nyeri sama sekali paskanya ya. Nyerinya memang pas diinjeksi mungkin atau di needle injection ya nyeri, tapi paskanya itu bebas nyeri. Mayoritasnya masih ada beberapa yang apa namanya mengeluhkan nyeri masih ada, cuman hanya segelintir aja, minoritas saja.
dengan penambahan adjuvan ini. Dia bekerja dengan cara mengurangi inflamasi, ya, mengurangi mediator inflamasi yang menyebabkan nyeri dan juga mengurangi sensitivitas nyeri. Dosisnya 4-10 mg. Kemudian efek samping untuk penggunaan lokal bisa dianggap tidak ada yang signifikan. Dosisnya kita pakai 4-10 ya. Biasanya kita pakai satu ampul Dexa itu 5 mg satu ampul. Itu kita bisa campurkan ke agen anestesis yang kita gunakan. Kita pakai pH atau pakai lidu, kita campurkan satu ampul cukup. Gitu ya. Kemudian dexmed, ya dexmedetomidine ini juga banyak beberapa digunakan. Dia efeknya memperpanjang durasi ya, hampir sama dengan Dexa. Kemudian juga mereduksi nyeri pasca sunat ya. Jadi pasca anestesi habis dia juga berkurang dan dia juga ada efek sampingnya ngantuk sedasi. Ngantuk. Nah ini sedasi ini banyak yang mencari. Jadi wah pada balita anaknya jadi tenang, jadi ngantuk. Tapi ada juga yang takut karena sedasi itu efek sistemik ya. Kadang-kadang diikuti juga dengan hipotensi dan bradikardi. Nah jadi kalau saya pribadi memang eh, agak ngeri juga ya, agak ngeri ketika efek muncul anaknya itu jadi agak ngantuk tersedasi itu agak kurang nyaman untuk saya pribadi, tapi ini memang digunakan ya. Ini digunakan bisa digunakan dengan aman asalkan dosisnya sesuai. Dosisnya 0,5 sampai 1,5 mikrogram per kilogram berat badan. Dosisnya untuk dexmedetomidine. Dan ini agak mahal harganya, harga obatnya. Misalnya kita pakai lidocaine 40%, 40 mg pada anak dengan berat 20 kilo, itu berarti dexmednya 20 mikrogram. Begitu. Nah, ini untuk anestesi topikal ya, anestesi topikal tadi sudah banyak saya jabarkan di awal ya. Ini untuk tambahan saja. Jadi untuk mengurangi nyeri ketika dilakukan injeksi atau needle free injection. Kita pakai EMLA 5% dan onsetnya untuk mencapai efek yang optimal itu minimal kita tunggu 30 menit. Itu baru 1 mili. Tapi kalau kita pengen 3 mili kedalamannya itu tunggu 60 menit. Dan itu ada dosis maksimalnya ya, terutama pada bayi harus hati-hati. Ini sudah saya tampilkan di sini, bisa difoto. Monggo dipersilahkan bagi yang mau foto. Ini tabel dosisnya. Misalnya pada anak dengan berat kurang dari 5 kilo, maka maksimal kita pakai 1 gram. Maksimal aplikasinya seluas 10 cm persegi. Maksimal penggunaan atau pengolesan nunggu onsetnya itu 1 jam. Biasanya pada bayi-bayi itu kalau terlalu lama dia nanti edem. Efek sampingnya memang edem, erytem, dan yang paling jeleknya adalah hemoglobinemia. Cara penggunanya tadi sudah saya sampaikan juga, dicuci dulu area sekitar penis, dibersihkan dengan alkohol, dioleskan EMLA-nya sesuai dosis, tidak melebihi dosis, terus ditutup dengan plastik wrap, hanya digunakan pada bagian yang akan diinjeksi. Jadi bukan seluruh bagian penis ya, bagian yang akan diinjeksi saja. Begitu. Master Class Circumcision. Be a master.